Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelima akan mewawancarai Pasyam, salah satu pengurus dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Bapak izin memberikan pertanyaan. Di sini kami ada 4 pertanyaan mengenai tentang bahasa. Salah satunya bahasa Indonesia yang semakin maju dan bahasa daerah yang semakin menurun di kalangan remaja. Pertanyaan pertama akan dibacakan oleh Hikmah. Baik, Bapak izin bertanya, yaitu tentang apa penyebab utama banyak orang sekarang jarang sekali menggunakan bahasa daerah? Menurut pendapat saya, kecenderungan orang semakin meninggalkan bahasa induknya, bahasa daerah, terutama setiap daerah di Indonesia adalah mungkin adanya perubahan atau pencampuran budaya, sehingga salah satunya adalah pencampuran kayak perkawinan antar daerah. Jadi si anaknya itu bingung, dia mau ngacu ke bahasa bapaknya atau ke bahasa ibunya. Itu salah satu faktor. Kemudian faktor juga pindah tempat. Biasanya ketika satu keluarga asalnya misalkan tinggalnya di Sunda ya, daerah Jawa Barat, ternyata karena pertimbangan atau pekerjaan dia harus pindah ke daerah Kalimantan misalkan, dengan lingkungan yang berbeda yang mayoritas bukan orang Sunda. Otomatis pergaulan sehari-harinya terutama anak-anaknya mungkin tidak terlalu sering menggunakan bahasa daerah ibunya gitu, lebih ke daerah lingkungannya. Nah, itulah salah satu faktor yang bisa mengikis atau menurunnya penggunaan bahasa daerah gitu. Ketiganya adalah mungkin peraturan dari pemerintah itu sendiri yang mewajibkan memakai bahasa nasional sejak ini gitu kan, istilahnya mah sejak PAUD gitu. Jadi udah terbiasa dengan berbahasa nasional, berbahasa Indonesia. Sedangkan untuk percakapan di rumahnya sendiri itu pun jadi ke bawah, harusnya dengan bahasa ibunya atau bahasa daerah, jadi memakai bahasa nasional. Jadi lambat laun si anak itu sudah tidak terbiasa dengan bahasa daerahnya, harus bahasa Indonesia-nya. Itulah salah satu faktor kenapa bahasa daerah menjadi istilahnya mah menurunlah penggunaannya atau mulai hilang gitu. Nah, yang terakhirnya adalah perkembangan zaman itu sendiri, terutama fenomena-fenomena anak-anak sekarang, terutama Gen Z yang mungkin akan merasa secara fisiologis kurang keren kali ya kalau pakai bahasa daerah, mungkin lebih keren pakai bahasa asing atau bahasa nasional, walaupun sebenarnya bahasa nasional pun belum tentu benar secara IED-nya, bahasa gaul gitu kan. Apalagi dia dengan mau nyadur bahasa asing kayak bahasa Inggris kayak gitu, mungkin di mata mereka atau di mata kaum itu lebih keren daripada dia memakai bahasa daerahnya. Nah, itu salah satu faktor juga menurunnya penggunaan bahasa daerah gitu. Cukup? Pertanyaan berikutnya. Bertanya Bapak, menurut Bapak bagaimana cara supaya generasi muda mau belajar menggunakan bahasa daerah nanti? Ya mungkin untuk zaman sekarang atau untuk era sekarang mungkin dibutuhkan satu inovasi mungkin ya, inovasi. Dan satu lagi mungkin sekarang kan eranya zaman digital, media lah ya, media sosial kayak gitu. Mungkin perlunya satu regulasi yang mewajibkan misalkan penggunaan bahasa daerah menjadi bahasa pergaulan di medsos itu sendiri gitu kan. Mungkin lebih apa ya, kan sekarang itu lebih melihatnya trendsetternya itu ke konten kreator, ke artis atau apapun yang muncul di media sosial, dengan mungkin akan diimbau lebih lebih menggalakkan lah penggunaan bahasa daerah, walaupun dengan sanduran ataupun dengan dialek ataupun apapun lah inovasi, sehingga tidak terkesan bahasa daerah itu kolot jadul gitu. Tapi ada kalanya diselingi dengan dengan modifikasi kan
kalian sebagai orang bahasa mungkin mengenal yang namanya modifikasi bahasa gitu. Gimana caranya bahasa daerah atau bahasa indung yang dulunya dianggap kolot, dianggap jadul dan itu menjadi lebih up to date, lebih keren dan lebih lebih gampang gitu. Gitu kan? Itu salah satu strategi juga gitu. Nah, untuk lebihnya pun mungkin regulasi dari pemerintah yang lebih menggalakkan penggunaan bahasa daerah di kalangan mungkin dari sejak PAUD atau yang nggak cukup hanya sekedar dari pakaian aja kan, ada regulasi pemerintah yang mewajibkan rambu Sunda ya. Nah, tapi juga bahasa mungkin seperti itu, tapi agak susah sih masalahnya kan zamannya itu sendiri sekarang itu orang lebih bebas untuk berekspresi, mungkin ekspresinya akan tersalurkan dengan menggunakan bahasa-bahasa luar daripada bahasa daerah. Tapi kalau saya lihat sih sekarang ya, mungkin dari beberapa medsos itu atau dari beberapa konten kreator mungkin justru mereka balik lagi trennya itu ke bahasa-bahasa Indung, tapi dengan dialek atau dengan modifikasi yang mungkin kekinian gitu kan, kayak misalkan bahasa-bahasa yang dulu nggak dipakai ketika sama konten kreator dipakai jadi sesuatu yang gimana gitu, yang keren gitu kan kasarnya. Padahal mah kalau dibilang itu mah dari zaman dulu pun bahasa ini tetap aja ada gitu, cuman jarang gitu. Nah, mungkin dengannya adanya pembiasaan terutama di orang-orang di konten kreator, orang-orang yang bergelut di bidang media sosial menggunakan bahasa daerah, dialek daerah gitu, mungkin juga akan istilahnya memberikan pengetahuan atau memberikan istilahnya pencerahan bagi kaum sekarang lah, bahwa ternyata bahasa daerah itu tidak bakal lebih keren kalau digunakan di pergaulan sekarang. Mungkin itulah salah satu strategi menurut saya ya itu aja. Lalu bagaimana pandangan Bapak terhadap fakta bahwa bahasa Indonesia kini diajarkan di 52 negara kepada lebih dari 150.000 penutur asing? Ya, sebenarnya itu satu perkembangan yang bagus. Sebenarnya wacana itu udah jauh-jauh hari dari zaman Bung Karno pun sebenarnya. Kenapa dulu, dan balik lagi ke sejarah, Bung Karno kalau setiap pidato di luar negeri jarang dia menggunakan bahasa asing, dia pasti pakai bahasa Indonesia. Sebentar ya, nanti edit aja. Terutama pada zaman Pak Soeharto, coba perhatikan kalian, coba buka-buka lagi sejarah. Pak Harto itu ketika dia berbicara di forum-forum internasional, pasti dia menggunakan bahasa Indonesia. Tujuannya bukan dia nggak bisa bahasa asing, nggak bahasa internasional, enggak. Tapi ya itu dia pengen bahasa Indonesia itu dikenal di forum internasional, bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang satu waktu bisa menjadikan bahasa internasional. Dan itu wacana tersebut udah jauh-jauh hari. Mungkin sekarang lah di forum PBB yang mengesahkan bahwa bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa internasional ya, dan bahasa menjadi bahasa pengantar gitu. Ya mungkin satu waktu mungkin bagi kalian generasi muda terutama di jurusan bahasa Indonesia akan lebih terpacu gitu, membuat bagaimana bahasa Indonesia itu lebih keren, gak kalah keren sama bahasa Inggris, bahasa Belanda atau bahasa Cina atau bahasa yang lain pun gitu, bahwa bahasa Indonesia pun layak untuk dijadikan bahasa internasional gitu. Karena kan bahasa Indonesia itu sebenarnya kaya banget, karena kita itu bahasa dengan keragaman bahasa daerah yang kaya banget dibanding yang lain, dibanding negara-negara lain. Makanya kalian tuh tantangannya bagaimana dengan keragaman bahasa daerah itu bisa memperkokoh atau mengembangkan bahasa Indonesia sendiri menjadi lebih maju gitu, lebih berkembang gitu. Nggak cuma hanya selama ini kalian yang tahu kan pembelajaran bahasa Indonesia itu hanya sebatas itu aja. Padahal mah kan
bisa kita bahasa Indonesia itu bisa berbicara di masalah politik, bisa berbicara di bisnis, bisa berbicara masalah di entertainment. Ya kan kalian tahu pasti penikmat YouTube, penikmat TikTok ataupun penikmat medsos apa yang lain pasti bahasa Indonesia bukan baku. Tapi itulah pengembangan bahasa Indonesia. Orang bule pun sekarang mulai tertarik sama bahasa Indonesia, ternyata bahasa Indonesia itu tidak sekaku itu. Iya. Gitu ya. Jadi istilahnya itulah salah satu bentuk kebanggaan sebagai bahasa Indonesia, bahwa bahasa Indonesia itu ternyata tidak kalah dengan bahasa luar. Ya, udah cukup. Ini ya Pak, Ada lagi? ada satu pertanyaan lagi. Oke. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa sekarang bahasa Indonesia itu diajarkan di 50 negara ya Bapak ya. Nah, melihat hal ini, menurut Bapak sebagai bentuk pengajuan atau justru sebagai tantangan baru bagi pengajar Indonesia dalam negeri? Itu pasti menjadi tantangan baru dong. Bagaimana kita bersaing dengan 50 bahasa yang lain, kan gitu. Jadi intinya adalah kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus bisa berbicara lebih banyak di forum internasional dan lebih menunjukkan bahwa kita bangga dengan bahasa Indonesia. Bukan berarti kita anti dengan bahasa yang lain, enggak gitu. Tapi kan orang lain justru akan melihat kita itu, jangankan bagaimana orang Indonesia itu menghargai bahasanya sendiri. Bagi orang luar negeri itu dibanding dia jago bahasa Inggris, jago bahasa Cina atau bahasa yang lain gitu. Justru orang lain akan melihat kalau orang Indonesia itu bangga dengan bahasanya sendiri. Begitupun misalkan saya melihat ada beberapa bangsa yang mungkin terkesan terlalu rasis, tapi di balik itu tujuannya adalah bagaimana menunjukkan ke orang, nih gua orang Prancis, walaupun dia di hadapan orang Inggris, tetap dia pakai bahasa Prancis. I not speak English, I'm a French. Begitupun kalian bisa gitu ke forum internasional. Saya orang Indonesia, saya berbahasa Indonesia, dengarkan saya. Itu. Jadi kalian harus bisa gitu ke orang. Memperkenalkan bahasa Indonesia. Nah, bagaimana orang menghargai kita kalau kita juga tidak menghargai diri sendiri gitu bahasa. Itu ya. Jadi tantangan buat kalian, terutama kalian yang jurusan bahasa tunjukkan bahasa Indonesia itu keren. Oke. Cukup ya? Cukup, Bapak. Terima kasih Bapak atas wawancaranya. Semoga apa yang Bapak jelaskan bermanfaat bagi kami dan menjadi ilmu baru bagi kami. Sekian wawancara dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.